Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasira, perwakilan kelompok 14. Ada baiknya sebelum saya masuk ke presentasi, saya memperkenalkan beberapa tim saya. Yang pertama, Muhammad Farhan Al-Abrar. Yang kedua, Rani Meliani Putri. Yang ketiga, saya sendiri Nasira. Dan yang keempat, Riani Fitri Ibnu Malik. Baiklah, saya akan mempresentasikan aplikasi konsultasi online College Partner MS Welding. About App. Membuat aplikasi web konsultasi online dengan tujuan untuk mengedukasi setiap orang akan pentingnya kesehatan mental serta memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan konseling secara online. Problemnya yaitu kesulitan mengungkapkan apa yang dirasakan, kurangnya kepedulian terhadap kesehatan mental, self-diagnosis, kesulitan menemukan dokter psikologi yang terpercaya, masih kurangnya konseling online. Solusi yang kami berikan yaitu membangun sebuah aplikasi konseling berbasis web agar pengguna dapat melakukan konseling secara online dimanapun pengguna berada, menyediakan fitur artikel, komunitas, webinar, dan lain sebagainya dengan harapan dapat membantu pengguna dalam memperoleh wawasan terkait kesehatan mental. Features dan target user. Fitur utama pada website kami adalah konsultasi online, memberikan pelayanan kesehatan secara online. Lalu untuk fitur tambahan terdapat webinar, yaitu webinar seputar kesehatan mental, lalu ada komunitas, lalu ada pengalaman pengguna mengenai aplikasi tersebut, lalu ada profil psikolog, lalu ada pendeteksi masalah atau screening, dan terdapat website admin untuk mengelola data, menambah data, dan menampilkan di user. Target user kami adalah masyarakat umum, remaja, anak-anak yang memiliki permasalahan di bidang kesehatan mental atau perkembangan anak. Business flow dan user flow. Business flow adalah proses di mana tugas-tugas dalam bisnis berlangsung. Ini adalah langkah-langkah dalam proses bisnis dari awal sampai akhir untuk memastikan tujuan dan sasaran perusahaan terpenuhi. Business flow alur penjadwalan konsultasi dimulai dari klik daftar, mengisi form login, homepage, lalu homepage terdapat pendeteksi masalah dan pilih paket konsultasi, lalu jika memilih pendeteksi masalah, maka keluar hasil deteksi masalah, lalu pilih paket konsultasi, lakukan pembayaran, lalu mengisi penjadwalan konsultasi dan melakukan konsultasi. Business flow, artikel, webinar, dan komunitas. Pertama mulai, pilih fitur, lalu masuk ke halaman list tersebut, lalu pilih artikel atau webinar atau komunitas, lalu membaca artikel, melihat webinar, atau bergabung di komunitas, dan selesai. Lalu ada business flow, profil psikolog, dan pengalaman pengguna. Mulai, lihat profil psikolog atau pengalaman pengguna, ke halaman list profil, ke halaman profil psikolog, ke halaman profil psikolog, lalu scroll ke bawah untuk melihat pengalaman pengguna, pilih testimoni, dan selesai. Alur penambahan data. Mulai, pilih menu artikel, komunitas, webinar. Pilih menu tambah data, klik kirim, dan data terkirim. Atau pilih menu tambah data, lalu melihat menu detail dan melihat detail. Ini business flow untuk admin. User flow. User flow adalah langkah-langkah yang divisualisasikan dan dapat diikuti pengguna melalui aplikasi untuk menyelesaikan satu atau beberapa tugas. Berikut ini adalah user flow dari fitur penjadwalan konsultasi. Lalu, berikut ini adalah user flow dari fitur artikel, webinar, dan komunitas. Dan yang di bawah adalah user flow dari fitur profil psikolog dan pengalaman pengguna. Lalu ini adalah user flow admin dalam fitur penambahan data. Lalu berikutnya yaitu wireframe. Berikut ini adalah wireframe dari sync up dan log.
dan login. Lalu ini wireframe, homepage, artikel, dan profil psikolog. Lalu ini wireframe, kategori masalah, paket konsultasi, dan fitur penjadwalan konsultasi. Kemudian ini adalah wireframe dari workshop dan webinar. Selanjutnya ada timeline dari pengerjaan proyek kami. Oke, jadi untuk timelinenya di tanggal 27 sampai tanggal 28 Desember itu adalah ideation atau pembuatan ide dan pembuatan BRD. Lalu di tanggal 29 Desember sampai tanggal 3 Januari itu pembuatan wireframe dan database untuk desainnya. Lalu dari tanggal 29 Desember sampai 12 Januari itu adalah development, yaitu membangun front end dan back end-nya. Lalu di tanggal 10 Januari itu kami melakukan deployment dan testing, deploy ke Heroku untuk backend dan untuk frontend-nya di Netlify. Lalu di tanggal 14 Januari melakukan finalisasi. Baik, berikut adalah demo dari proyek kami. Berikut adalah homepage-nya. Sini terdapat beberapa fitur juga. Ya, di sini kita bisa membaca artikel, melihat profil psikolog, fitur-fitur lainnya. Ya, jadi untuk melakukan penjadwalan konsultasi, berikut kita awali dari daftar dulu. Kita login. Oke, kita berhasil masuk. Ini sudah ada data kita tadi. Lalu untuk edit profil juga bisa dilakukan di sini. Lalu untuk ganti password juga bisa dilakukan di sini. Selanjutnya, jika ingin melakukan konsultasi bisa langsung di sini untuk melalui pilih paket konsultasi, atau bisa juga melakukan screening untuk deteksi masalah. Kita coba isi saja. Oke, kita kirim. Kalau terdeteksi butuh pengembangan di sini berarti kita butuh pengembangan. Nah, kita bisa melanjutkan konsultasi atau kembali ke beranda. Kita pilih lanjutkan konsultasi. Nah, lalu kita bisa pilih paket yang ada di sini. Jawab pilih paket 1. Oke, sini kita bisa melakukan pembayaran. Oke, kita masukkan nomor kartunya. Itu 23, lalu kita bayar. Itu 2233, oke. Oke, di sini transaksinya sudah berhasil. Ya, pembayaran sudah berhasil. Setelah itu, nah di sini, nah ketika sudah berhasil, kita buat jadwal konsultasi. Di sini kita bisa isi nama lengkap kita tadi, Siska Yudia. Nah, di sini ada beberapa psikolog pilihan. Jika ingin melihat detailnya, bisa dicek di sini. Kita bisa lakukan konsultasi. Ini kita isi, kita pilih jenis kelamin kita, lalu nomor telepon yang bisa dihubungi, lalu kita bisa memilih tanggal konsultasi yang kita inginkan, misalnya lalu kita bisa menuliskan keluhan. Oke, selanjutnya kita kirim. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan konsultasi dan kita sudah
melakukan konsultasi dengan psikolog Veronica Clarissa. Ya, berarti di sini kita sudah berhasil. Lalu ada fitur lainnya seperti artikel, webinar, komunitas, dan lain-lain. Bisa dicek di sini. Ini bisa ada video. Kita bisa setel videonya di sini. Ini ada beberapa juga. Oke. Lalu selain itu juga ada fitur untuk admin. Nah, untuk admin hanya bisa diakses dengan email ini. Passwordnya admin 123 pagar. Lalu kita masuk. Maka di sini kita akan masuk ke dashboard admin. Nah, di sini kita bisa melakukan penambahan data seperti ingin menambahkan data webinar, data komunitas, data artikel, dan lain-lain yang ada di sini. Tambah data. Nah, nanti di sini datanya akan tertambah. Oke, mungkin itu saja untuk demo dari produk kami. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.